Nurul Mama dengan 3 digit yang terakhir 005. Di sini saya sebagai siswa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julistiwati dengan 3 digit yang terakhir 012. Di sini saya berperan sebagai siswa. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Fitila Febrianti dengan 3 digit yang terakhir 03. Saya sebagai siswa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Syifa Aladiana dengan 3 digit yang terakhir 038. Saya di sini berperan sebagai guru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Rahmani Azari dengan 3 digit yang terakhir 039. Saya sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan video hasil dari modul ajar kami mengenai teks ceramah. Selamat menyaksikan. Tonton sampai habis ya teman-teman. Ayo cepetan keburu telat. Nanti ya. Dari mana ya? Wajar aku aja. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, karena kegiatan pagi hari ini sudah diawali dengan berdoa, Ibu mau prestasi terlebih dahulu ya. Bu Naifa, Hadir, Bu. Aprilia, Hadir, Bu. Amanda, Hadir, Bu. Hinda, Hadir, Bu. Afina, Hadir, Ibu. Acil, Hadir, Bu. Kaila, Hadir, Ibu. Ayesa. Belum datang Ibu ayesanya. Telat, Bu. Oke, Bu. Telat ya, Bu. Biasanya telat. Baik. Sembari menunggu teman kalian yang terlambat, bisa untuk dikeluarkan terlebih dahulu ya alat tulisnya. Aduh. Mana ya? Ayo bawa bukan kok. Nah, kok enggak bawa? Pinjam dong, pinjam dong. Hilang ada satu doang. Oh, mohon maaf terlambat. Iya, tidak apa-apa. Bisa langsung duduk ya. Kenapa tadi terlambat? Perut saya panas, Bu. Bisa dikeluarkan terlebih dahulu ya alat tulisnya, Bang. Baik anak-anak, karena alat tulisnya sudah dikeluarkan, berarti kalian sudah siap untuk belajar ya. Anak-anak, pernah tidak kalian berada di situasi ketika kalian mendengarkan seseorang berbicara di depan umum dan kalian tertarik untuk mendengarkannya? Saya pernah, Bu, waktu kajian remaja di masjid. Wah. Nah, biasanya hal apa yang paling kamu ingat setelah mendengarkan acara tersebut? Ada ajakan untuk lebih rajin sholat, lalu ada tata cara untuk menjauhi pergaulan bebas, Bu. Wah, menarik sekali ya anak-anak.
Lalu, mengapa menurut kalian cara seseorang berbicara dalam acara tersebut bisa mengaruhi cara seseorang untuk berpikir? Karena biasanya ceramah itu menggunakan bahasa yang meyakinkan, Ibu. Betul. Wah, ternyata cara berbicara dan pilihan kata yang digunakan oleh seseorang itu bisa sangat memengaruhi pendengar dalam menerima informasi ya anak-anak. Nah, hal tersebut juga berhubungan dengan sesuatu yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu mengenai teks. Baik anak-anak, bisa diperhatikan ya salingnya yang di depan. Ibu telah menampilkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu teks ceramah. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan mengenai pengertian dari teks ceramah, dari kalian adakah yang sebelumnya mengetahui apa itu teks ceramah? Bisa untuk angkat tangan dan memberikan jawabannya. Menurut saya, sebuah pidato yang menyampaikan atau menyebarkan siar dan ajaran dari suatu agama, Bu. Baik, tepat sekali ya jawabannya mengenai teks ceramah tadi. Nah, Ibu ingin menambahkan ya pengertian dari teks ceramah. Jadi agar jawabannya lebih sempurna. Jadi teks ceramah adalah teks yang digunakan sebagai pedoman untuk menyampaikan nasihat, ajakan, dan informasi secara lisan. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian dari teks ceramah, kita bisa lanjut langsung ke strukturnya ya. Baik, Bu. Nah, bisa diperhatikan ya anak-anak, di sini ada strukturnya. Yang pertama dari pembukaan, lalu yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Kita akan bahas satu persatu. Baik anak-anak, kita akan mempelajari struktur yang pertama, yaitu di bagian pembukaan. Pengertian dari pembukaan merupakan bagian dari awal ceramah yang berisi salam, lalu ucapan syukur, dan sapaan kepada pendengar. Yang tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang baik sebelum masuk ke materi. Lalu yang kedua di sini ada isi. Isinya yaitu bagian inti dari ceramah yang menjelaskan mengenai topik utama yang akan dibahas. Di sini penceramah itu menyampaikan penjelasan, lalu contoh dan pesan yang akan disampaikan kepada pendengar. Dan yang terakhir ada penutup. Pengertiannya yaitu bagian akhir dari ceramah yang berisi mengenai simpulan singkat, ajakan atau harapan, dan ucapan terima kasih, lalu yang terakhir salam penutup. Seperti itu. Baik, setelah salibia ini bisa tolong diperhatikan ya, karena Ibu akan memutarkan sebuah video. Bisa kalian simak baik-baik. Banyak orang ingin bahagia, tapi tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Itu persoalannya. Padahal rumus bahagia sederhana. Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat, akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya kamu bahagia. Di bahagia itu sekarang banyak orang bikin video. Bahagia itu sederhana, minum teh. Nah, kalau utang belum lunas gak bahagia juga. Barangkali minum teh pelampiasan karena utang belum dibayar. Bahagia itu sederhana, minum kopi karena ditolak lamaran. Macam-macam. Ya, jadi ukuran kebahagiaan kalau dilekatkan pada manusia itu nisbi, relatif sifatnya. Relatif. Bagi sementara orang bahagia A, bagi yang lainnya saya tidak bahagia dengan itu. Tapi ketika Anda mengambil ukuran Allah, kata Allah, wattaqullah. Kalau Anda punya profesi apapun, ingin bahagia dalam profesi Anda, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Anda tingkatkan takwa, saya berikan kebahagiaan. Baik, di sini Ibu ingin mendengar suara dari Aje. Silakan. Tadi menurut Aje di bagian pembukaan itu berisi apa saja? Bisa dijelaskan? Di bagian pembuka itu ada salam dan sapaan. Wah, benar sekali. Yang selanjutnya Ibu mau mendengar suara dari Kaila. Silakan. Menurut Kaila tadi di video itu ada nggak kalimat ajakannya? Ada, Bu. Kita diajak untuk bahagia dengan cara lebih sederhana. Wah, benar sekali jawaban dari Kaila. Ternyata anak-anak di sini sudah paham semua ya mengenai struktur dari teks ceramah. Nah, ciri kebahasaan dari teks ceramah di sini Ibu melampirkan ada 3 ya, yaitu kalimat ajakan, lalu konjungsi argumentatif, dan kata rujukan. Kita akan bahas satu persatu dari mulai kalimat ajakan.
argumentatif, yaitu kata penghubung yang menunjukkan alasan atau kesimpulan, seperti oleh karena itu, karena, dengan demikian. Baik, yang selanjutnya atau yang terakhir di sini ada kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada sesuatu yang sudah disebut sebelumnya. Misalnya, ia, mereka, lalu hal itu. Baik, anak-anak bisa tetap fokus pada salibia di depan ya. Setelah kita mempelajari mengenai struktur dari teks ceramah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan dari teks ceramah. Wah, anak-anak, ternyata kita sudah mempelajari pengertian, lalu struktur dan juga ciri kebahasaannya ya. Dan selanjutnya kita kembali dulu ya mengulas mengenai struktur dari teks ceramah. Di sini kita akan mendiskusikan pertanyaan yang ada di salindia. Bisa dilihat ya, yang pertama pertanyaannya, mengapa ceramah harus memiliki struktur yang jelas? Dan yang kedua, mengapa ceramah membutuhkan sebuah data? Nah, pertanyaan ini bisa kalian diskusikan dengan berkelompok. Untuk kelompoknya berisi 4 orang dalam satu kelompok. Bisa 2 banjar ya anak-anak? Baik, Ibu. Apa sih? Aduh, aku gak ada pulpen tadi. Ini mobilnya. Gimana tadi? Yang mana ya? Yang ini yang bagiannya yang pertama aja. Yang seperti itu. Oh, yang berlantai. Apa ceramah? Tapi mengapa? Apa ya? Bu, kelompok kami memilih topik yang pertama, yaitu mengapa ceramah harus memiliki struktur yang jelas. Baik, karena kelompok pertama memilih pertanyaan yang pertama, yang selanjutnya sisa kelompok 2. Silakan bisa untuk dijawab pertanyaan kedua ya. Baik, Bu. Kita kerjain nomor. Ayo, yang ikut. Itu kenapa ceramah harus memiliki struktur yang jelas? Karena kalau tidak ada struktur yang jelas, nggak runtut ya. Kita bingung nggak sih? Karena agar pesan yang disampaikan, agar pesan yang disampaikan bisa sampai di Teks ceramah. Ya, ini susah banget. kalian nggak bisa ya? Kita belajar bisa jawab. Sini. Nulis sungguhan. Yang ini loh, Jen. Di sini nulisnya itu. Tolong tulisin. Nanti ceramah itu. Nanti kalau kita udah selesai kita koreksi lagi ya ini ya. Gak disuruh presentasi kan, cuma ngejawab aja kan? Ya udah. Nanti kan dia akan Awal aja kali. Gak apa-apa aja kok. Kamu nggak apa-apa nulis sama Jawab. ya nggak apa. Kamu rajin banget. Terima kasih loh. Ya banget sumpah. Udah selesai kali ya ini ya? Udah kali ya? Udah kali. Padahal kan ada istirahat. Yeay. Baik Ibu, jadi hasil diskusi kelompok kami untuk pertanyaan yang pertama, mengapa ceramah harus memiliki struktur yang jelas? Karena agar pesan yang disampaikan oleh pembicara itu bisa sampai di pendengar Ibu. Baik Bu, kami akan menjawab soal mengapa ceramah membutuhkan data. Jadi menurut kami ceramah itu membutuhkan data supaya isi ceramah itu lebih dipercaya dan punya dasar yang jelas. Nah, data itu membuat pesan tidak hanya berupa pendapat tetapi didukung fakta sehingga pendengar itu bisa lebih yakin Bu, seperti itu. Baik anak-anak, karena kalian telah menyelesaikan diskusi mengenai pertanyaan yang ada di salindia depan, yang selanjutnya Ibu punya lembar kerja peserta didik, bisa kalian isi ya bersama teman kelompok. Baik Ibu. Jangan dulu ya, bisa dibaca dulu soalnya. Kalian bisa dikerjakan secara bersama. Buat PR. Dikerjakan di sini ya anak-anak. Ibu beri waktu 30 menit. Silakan bisa dikerjakan ya, bisa dibaca dulu, dipahami soalnya. Bisa dikerjakan. Ayo aja lagi ya yang nulis.
LKPD-nya bisa langsung dipresentasikan. Berurut ya, atau bisa dari yang selesai duluan bisa langsung maju. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan anak-anak. Baik, Bu. Ceramahnya panjang banget ya. Ini jangan. Ayo Je, mana pulpennya Je? Kita apa nggak punya pulpen ya? Ini ada. Ini jurnalisme apa? Bu, apakah boleh melihat di internet? Ya boleh, bisa buat referensi, bisa melihat di internet ya. Diusahakan untuk membuka handphone untuk sesuatu yang penting saja. Baik. Terima kasih, Bu. Iya kan ada 5 soal. Jadi 1, kamu 2. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita jawab nomor 1 dulu. Ini bacalah dengan cermat buat teks ceramah. Kita lagi didiskusikan dengan anggota kelompok. Aku 2 ya? Ya. Izin dong, pokoknya aku dulu apa kamu dulu? Yang beda berapa? Iya, kita aja. Berarti dibagi aja ya kamu 6 sampai 7. 6 sampai 7. 6 dan 7. Iya. Ini 6, 7, 8, 9, 10 kamu. Aku 2. Iya. Gak apa-apa. Aja dong. Kamu kan suka yang dua-dua gitu ya. Udah. Papa sih diduain. Cari di Kita kerjain aja. di internet deh ya. Oh, Iya. Aku juga mau beli HP deh. Kamu yang nulis kah jadinya? Iya, boleh. Oke, sini kita ngomong. Ini deh kayaknya jawabannya. Bu. Ya. Enggak usah. Bisa fokus. Udah nomor 2, kamu ya? Iya. Sini. Yang benar loh. Satu-satu baca soal. Sudah. Aku nulis di kertas sendiri aja ya. Oke. Boleh seperti apa? Ya udah. Sebentar aja dulu kita bisa bareng-bareng. Lama kan dia? Tapi kita cari satu. Ya, yang selesai duluan Kita malah. bagiannya yang bagian. Boleh. Nomor 11 tadi. Aku udah ketemu nih bisa hampir Bu. Udah, Bisa langsung digabung jadi. Kamu ya? Iya, Bu. Ini gimana ya? Selesai gimana? Ya udah. Ibu, sudah kita udah selesai, Bu. Baik, untuk kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu bisa langsung presentasi. Ayo, ayo. Bu, izin maju ya, Bu. Ya, silakan. Ayo, cepat. Untuk kelompok yang di sini bisa diperhatikan ya tempatnya mempresentasikan jawaban. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai soal-soal mengenai teks ceramah. Baik, yang nomor 6 yaitu susunlah 3 argumen yang relevan untuk topik. Topiknya yaitu pengaruh media sosial terhadap remaja. Terdapat 3 argumennya. Yang pertama, meningkatkan tekanan sosial karena perbandingan diri. Yang kedua, mengurangi fokus belajar akibat penggunaan berlebihan. Dan yang ketiga, membentuk pola komunikasi yang baru yang lebih cepat tetapi dampak. Baik. Selanjutnya yaitu ada nomor 7. Soalnya yaitu buat kerangka ceramah singkat berdasarkan langkah penyusunan ceramah untuk judul bebas. Jadi kerangka ceramah singkat yang kami dapatkan yaitu judulnya menjaga kesehatan mental di era digital. Lalu yang pertama pembukaan berisi sapaan dan pengantar masalah. Lalu untuk isinya itu berisi penyebab stres digital, data penggunaan internet, dan solusi menjaga keseimbangan. Dan untuk penutup itu berisi rangkuman dan juga ajakan. Selanjutnya, nomor 8, jelaskan prinsip dasar membuat pembukaan ceramah yang menarik perhatian pendengar. Prinsip pembukaan menarik mulai dengan sapaan hangat, pertanyaan retoris, fakta mengejutkan, dan cerita singkat yang relevan. Silakan April. Baik, jawaban yang terakhir atau jawaban ke-10 ya teman-teman. Paragraf isi ceramah yaitu media sosial memang memudahkan komunikasi, tetapi penggunaan berlebihan dapat menurunkan konsentrasi remaja. Survei APJII menunjukkan rata-rata remaja Indonesia menghabiskan lebih dari 5 jam per hari di media sosial loh. Sehingga waktu belajar mereka itu berkurang. Untuk
Untuk mengatasinya, remaja dapat menetapkan batas waktu harian dan memilih konten yang lebih edukatif agar penggunaan media sosial tetap sehat. Seperti itu ya teman-teman. Saya kembalikan kepada AJ. Baik, jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ayo kita kembali. Ayo. Bu, kami sudah selesai. Baik, jika sudah bisa langsung maju dan mempresentasikan jawabannya ya. Semangat! Kasih. Untuk anak-anak bisa diperhatikan ya temannya mempresentasikan jawaban. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk jawaban yang pertama akan disampaikan oleh Haidisa. Baik, terima kasih Hani. Saya izin menjawab nomor 1 dengan soal jelaskan secara berurutan 6 langkah utama dalam menyusun teks ceramah. Nah, ada 6 langkah menyusun teks ceramah, yaitu yang pertama menentukan topik, merumuskan tujuan, membuat rumusan masalah, mencari data pendukung, menyusun kerangka, lalu menulis naskah ceramah. Baik, yang kedua akan dijelaskan oleh Afina. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa langkah menentukan topik menjadi tahap paling awal dan penting dalam penyusunan ceramah? Jawabannya karena menentukan topik penting karena menjadi arah utama isi ceramah. Tanpa topik sendiri yang jelas, isi menjadi tidak fokus dan sulit tersusun. Kemudian pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Alana. Baik, selanjutnya ada pertanyaan ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan rumusan masalah dalam penyusunan ceramah dan berikan contohnya. Jadi jawabannya yaitu rumusan masalah adalah pertanyaan inti yang ingin dijawab dalam ceramah. Contohnya kalimatnya yaitu mengapa remaja mudah terpengaruh konten media sosial. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hadi. Baik, untuk yang berikutnya nomor 4 yakni jelaskan perbedaan antara fakta dan opini dalam isi ceramah. Mengapa fakta diperlukan? Fakta adalah data nyata yang dapat dibuktikan, sedangkan opini adalah pendapat. Fakta diperlukan agar ceramah kredibel dan tidak sekadar berbasis asumsi. Dan soal yang terakhir, bagaimana cara mencari data pendukung yang valid untuk ceramah? Berikan 2 contoh sumber data. Cara mencari data yang valid yakni menggunakan sumber yang terpercaya dan terbukti akurat. Contohnya laporan lembaga resmi, BPS, WHO, dan juga artikel-artikel ilmiah atau jurnal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bisa tolong diam terlebih dahulu ya. Setelah kalian berdiskusi menyelesaikan LKPD tadi, bisa untuk baris seperti tadi ya, seperti semula sebelum dibentuk kelompok ini. Silakan. Baik, Bu. Ayo, kembali kita semua dong. Kenapa? Apakah kita mau pulang? Ya. Iya, Ibu. Duduk dulu ya anak-anak. Baik anak-anak, di samping depan sudah ada teks ceramah. Adakah dari kalian yang ingin membacakan teks ceramah tersebut? Silakan. Baik Bu, saya izin membacakan contoh teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sedikit ceramah yang mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita. Pendidikan adalah fondasi yang sangat penting dalam membangun peradaban dan karakter manusia. Masya Allah. Dalam Islam sendiri, kita diajarkan untuk menuntut ilmu sejak lahir hingga ajal menjemput, sebagaimana sabda Rasulullah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan.
Melalui pendidikan, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan untuk meraih kesuksesan di dunia, tetapi juga ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan di akhirat. Pendidikan membentuk akhlak, karakter, dan cara pandang seseorang terhadap dunia. Maka, menuntut ilmu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemajuan umat, bangsa, dan agama. Saudara-saudara sekalian, di era modern seperti sekarang ini, pendidikan menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan global. Dunia terus berubah dengan cepat, teknologi berkembang pesat, dan kebutuhan akan pengetahuan semakin tinggi. Jika kita tidak memperlengkapi diri dengan ilmu, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita semua, terutama para orang tua, untuk memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab kita semua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan teladan yang baik dan mendorong anak-anak agar gemar belajar. Namun, kita juga harus ingat bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pendidikan moral dan spiritual. Ilmu pengetahuan yang tinggi tanpa dibarengi dengan akhlak mulia akan membawa kebinasan. Karenanya penting bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai agama dan moral dalam proses pendidikan. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup saya ingin mengingatkan kita semua bahwa pendidikan adalah jalan yang panjang, harus kita tempuh dengan kesungguhan dan ketekunan. Ilmu yang kita dapatkan tidak hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Mari kita jadikan pendidikan sebagai investasi masa depan, baik dunia maupun akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan hidayah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, sebelum berdoa, adakah yang ingin memberikan refleksi mengenai pelajaran kita hari ini? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Yang bisa saya sampaikan di sini yaitu hari ini kita bisa mengetahui struktur teks ceramah, kemudian juga ada unsur kaidah kebahasaan, lalu juga isu-isunya kita bisa tahu, dan kita juga tadi menjawab beberapa pertanyaan juga, sehingga kita mempunyai ilmu-ilmu baru yang bisa disalurkan di kehidupan nyata seperti itu. Baik, terima kasih Aje. Yang selanjutnya, adakah yang mau memberikan refleksinya? Silakan. Baik, silakan Vina, bisa disampaikan ya. Baik Ibu, jadi refleksi pada siang hari ini kita mengetahui pengertian apa itu teks ceramah, kemudian ciri kebahasaan teks ceramah, dan bahkan kita juga sempat melihat video ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Kemudian strukturnya juga, struktur teks ceramah itu ada 3, ada pembuka, isi, sama penutup. Sudah Ibu. Baik anak-anak, karena sudah ada yang menyampaikan refleksi, yang selanjutnya untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, ya Allah. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Siapa mau nebeng aku? Ada yang jalan kaki aja. Pakai kaki ya. Ayo. Hei, tunggu. Berhenti. Jangan lanjut. Ayo aja. Nah, pasti kalian
sudah tahu kan apa itu teks ceramah? Maka dari itu, izinkan kami untuk menutup video kali ini. Jika ada salah kata maupun perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.